Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Rabu 6 September 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 17, ayat 3 sampai dengan ke-5. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, keindahan, rahmat, berkat, dan pertolongan yang Kau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Kami benar menemukan sapaan-sapaanmu yang meneduhkan dan kekuatan cintamu yang menopang kami. Maka kami yakini kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara senantiasa pula menyelamatkan kami. Sehingga kehidupan kami bukan dalam ruang yang kosong, tetapi penyertaan-Mu yang ada dalam kuasa-Mu itu Tuhan, yang senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kitab Mazmur pasal 17 ayat 3 sampai dengan ke-5, mari kita renungkan bersama. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 6 September 2023 adalah menjaga diri. Kita paham bahwa kehidupan terus berjalan dan di dalamnya ada dinamika yang kadang-kala membutuhkan respon, pilihan, penilaian yang membuat kita harus segera untuk melakukan sesuatu dalam setiap ucapan atau tindakan kita. Dan dalam hal ini pula, tentu kita akan memikirkan, mengevaluasi, merefleksikan semua sebelum semuanya itu kemudian terjadi. Dalam cara kita menanggapi. Maka kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita renungkan mengajak kembali kita berpikir dan menyadari pada apa yang sudah terjadi. Tentang apa itu? Soal ibadah. Bayangan kita ibadah ya seperti hari Minggu saja. Ibadah ya seperti beach stone. Atau seperti di pemahaman Alkitab yang dilaksanakan di setiap wilayah-wilayah. Atau pula gambaran kita ya berdoa. Tapi apakah kita paham dan tahu bahwa hidup kita adalah ibadah itu sendiri? Karena di dalamnya ada panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Tentu panggilan untuk taat dan setia. Ketaatan itu tidak ditunjukkan hanya seminggu sekali pada saat-saat ada persekutuan. Tapi ibadah itu dilakukan dalam kewaktuan kita yang terus berjalan dari detik demi detik, menit demi detik, jam, bulan, tahun, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita adalah liturgi. Ada sapaan-sapaan Tuhan yang setiap hari hadir dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita mengikuti ibadah minggu, ada votum dan salam, kita menyanyikan amin, amin, amin. Terus kemudian dibacakan hukum kasih.
Dan kemudian respon kita adalah berdoa, memohon ampun, dengan melakukan pertobatan. Maka liturgi itu terjadi pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang dari Tuhan dan kemudian kita respon. Ada dialog. Dan dialog inilah yang disebut dengan kehidupan itu sendiri. Artinya kita tidak bisa berjarak. Tidak bisa membiarkan diri kita kemudian menjalani kehidupan secara sendiri dalam kepentingan, dalam pikiran, dalam rasa kita. Jika kita disebut sebagai orang beriman atau orang percaya, maka liturgi itu sungguhnya hidup dan dihidupi dalam setiap waktu, dalam kesadaran iman kita. Untuk itulah tema hari ini, menjaga diri. Artinya apa? Membangun kewaspadaan, berhati-hati, membangun kehidupan yang terus-menerus, yang terpaut, yang berjalan, yang berdialog, yang berhubungan, dan dekat dengan Tuhan. Persis yang dilakukan oleh sang pemazmur. Ia dalam kondisi disebutkan diburu dengan tak bersalah. Situasinya tidak memungkinkan, situasinya tidak mengenakan bagi sang pemazmur. Maka dalam kondisi ini ia harus segera merespon dari situasi yang sedang ia hadapi. Responnya adalah bukan mengandalkan kekuatan, tetapi membangun dialog kehidupan, beribadah, dan kemudian liturgi itu dinyanyikan. Liturgi itu kemudian dihidupkan dengan membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Karena dalam kesadaran sang pemazmur, kekuatannya bukanlah apa-apa. Jika ia mengandalkan kekuatan dirinya, maka ia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ia tidak bisa melawan dan bertahan dari serangan musuh. Makanya dengan mengandalkan Tuhan itulah yang memampukan dirinya untuk terus berharap dan percaya bahwa Tuhan yang bertindak dengan kuasanya. Kita baca ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Inilah gambaran sang pemazmur. Bahwa ia mau mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan di mana ia sedang tertekan, terdesak, dan terancam. Ia membangun hubungan yang sebelumnya. Artinya, sebelum kemudian mendapat tekanan dari musuh, ia telah melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Artinya, hidupnya adalah ibadah, hidupnya adalah liturgi, hidupnya adalah dialog dengan Tuhan. Dialog di mana Tuhan berinisiatif dan ia menanggapinya. Sehingga ia meyakinkan diri disebutkan, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Sang pemazmur meyakinkan diri bahwa ia bersih, bahwa ia telah melakukan semuanya dengan baik dan benar menurut apa yang ia perintahkan dalam hidup pemazmur. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, sesuai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita datang kepada Tuhan. Diawali dengan apa? Diawali dengan ketaatan, kekudusan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu terpaut dengan Tuhan dalam segala waktu, segala tempat, di mana setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Hidup adalah ibadah, hidup adalah liturgi, hidup adalah nyanyian, hidup adalah syukur, hidup adalah pasrah, hidup adalah percaya. Maka itulah yang harus dibangun. Dengan demikian ketika kita menjalin hubungan, menjaga hubungan, dan semakin dekat dan lebih dalam mengenal Dia, maka itulah yang bisa menjaga diri kita. Sehingga disebutkan, tidak ditemukan kejahatan. Maka itulah yang sesungguhnya memulihkan seluruh kehidupan kita. Kita sadar bahwa banyak kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dan kita simpan. Jika itu terus dilakukan, tentu bukan semakin menghidupkan kita. Maka dengan beribadah,
sesungguhnya membuat kita murni, tulus, dan kejahatan itu tidak tersimpan dalam diri kita. Dan dengan kita melepaskan setiap kejahatan itu, artinya membuang semua dan digantikan dengan cara hidup yang baik dalam ibadah kita, maka itulah yang membuat kita senantiasa terhubung dan menemukan kuasa yang dari Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan menemukan pengharapan yang sejati darinya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang keempat. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Tentu kita tidak sendiri dalam hidup ini. Kita berinteraksi, berelasi dengan yang lain. Yang kadang mungkin saja ketika berinteraksi atau berelasi, kita menjadi emosi, cara pandang kita menjadi negatif, kita cepat menghakimi, menilai kepada yang lain. Atau mungkin bisa jadi karena interaksi itu kita menjadi meniru. Misalkan, oh yang lain berbuat jahat, tidak apa-apa, ya maka saya melakukan itu. Atau dalam sisi yang lain kita mengambil keuntungan, padahal itu adalah sebuah kejahatan. Maka ayat keempat mengingatkan kita bersama. Jika kita ingin menjaga diri kita, maka hal-hal yang tidak baik itulah yang harus kemudian kita tahan, jangan sampai kita masuk dalam ruang itu. Maka biarlah ibadah, yang dimana hidup itu adalah ibadah, terus kita hidupi. Dengan cara apa? Ya tadi, tidak mengikuti praktek-praktek yang sesungguhnya kita tahu bahwa itu tidak benar dan justru mengandung kejahatan. Ayat keempat, tentang perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Seringkali ketaatan kita pada perbuatan manusia, bukan pada cara kerja Tuhan. Maka sebutkan, menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Maka pada pesan kedua ini, mari kita membuat pilihan. Kita melakukan ibadah secara pribadi, tetapi diwujudkan dengan interaksi dan berinteraksi dengan yang lain, tanpa kita menjadi tergoda atau jatuh dengan cara-cara perbuatan manusia yang justru membuat kita kadang mengikuti dan jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mengikuti cara dan perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Untuk itu, nyatakanlah kehidupan kita dengan yang lain dalam ibadah kita, dan biarlah kita tetap dalam kemurnian dan kekudusan. Dan pada akhirnya, kita menjadi berkat atas kehidupan di mana kita berada. Dan sebagai penutup, tema hari ini, menjaga diri. Kita perhatikan ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Pemazmur meneguhkan diri. Menjaga diri berarti ada kesetiaan, kesungguhan, upaya yang keras mengikut Tuhan. Maka inilah menjadi panggilan kita untuk menjaga diri kita supaya tidak terperosok, tidak penuh kemudian dengan ketakutan, keterancaman, bahkan mungkin dengan omongan-omongan yang kotor, kemudian penilaian-penilaian yang jorok, dan kemudian cara kita yang seringkali membuli, mendominasi, menindas yang lain, dan ngomong yang serampangan, perbuatan yang seringkali melukai. Itu kiranya kita tinggalkan. Tapi lihatlah belas kasih Tuhan. Lihatlah bagaimana Ia menyatakan damai sejahtera. Lihatlah bagaimana Ia tergerak dengan belas kasih-Nya. Lihatlah dengan pengorbanannya. Lihatlah bagaimana Tuhan menjaminkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat, maka kita merefleksikannya. Dan merefleksikan, maka kita berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dengan berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi percaya dan terus diteguhkan. Sehingga mengikuti jejak dari jalan kebenaran dan hidup yang Ia tunjukkan kepada kita. Dan jika kita mengikutnya, kembali di ayat kelima, kakiku tidak goyang. Maka langkah kehidupan kita, jika kita terus menjaga diri, mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya, mengikuti firman-Nya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran firman.
bahwa kami diteguhkan untuk menjaga diri kami dengan mengikut-Mu Tuhan dan menjaga kekudusan dan menyatakan itu dalam ibadah kami, di mana hidup ini adalah ibadah. Maka ada liturgi di mana kami harus membangun dialog secara intensif, secara khusus dan penuh dengan kejujuran, kesungguhan, dan kesetiaan dalam mengikut-Mu Tuhan. Karena ketika kami mengikut langkah dan jejak-Mu dalam kebenaran firman-Mu, sesungguhnya kami tidak goyah dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau hadir senantiasa menuntun kami dan berkat-Mu nyata, maka kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Puja Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Kursma Yulianto, Saudara Andra Kristianto, Anak Nasya Alana, demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati, menolong, memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami yakin juga Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sarimat, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariati Subardin, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kekuatan cinta-Mu juga Tuhan yang senantiasa memberikan kesegaran, memberikan pengharapan, memberikan juga rahmat dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dan berkatilah seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu hadir. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga Ibu Naomi dan juga Bapak Doni warga wilayah 4. Ketika Engkau sudah memanggil orang tua terkasih dari Ibu Naomi yaitu Bapak Markus Modok di Papua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi Ibu Naomi dan Bapak Doni, supaya dari setiap kedukaan yang mereka alami, Kau gantikan dengan kesegaran, penghiburan, dan rahmat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Bahkan keluarga besar yang berduka pun Engkau rengkuh dengan kasih, kemurahan, dan sukacita yang dari-Mu. Maka kami serahkan Tuhan seluruh apapun yang dirancang oleh keluarga besar, baik itu ibadah, penghiburan, pemakaman, dan semuanya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir sehingga semuanya berjalan dengan baik dan Kau penuhkan dengan sukacita dan berkat yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat dan hadir di dalam kedukaan yang dialami Ibu Naomi, Pak Doni, dan keluarga besar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap apapun yang menjadi pengharapan pergumulan kami, beban hidup kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau menolong, menopang kami. Mampukan kami tak henti untuk terus percaya dan berserah kepada-Mu. Mampukan kami untuk terus melihat akan setiap kasih-Mu yang senantiasa hadir pula. Maka kiranya itu yang membuat kami tidak terhenti, tetapi terus berserah pada-Mu ya Tuhan yang menyatakan kuasa dan mukjizat. Demikian juga Engkau memberkati, kami yakin Tuhan setiap anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam pendidikan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, hanya kasih karunia dan berkat-Mu yang hadir atas mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu, karena Engkaulah sang kepala gereja, maka Engkau yang mengatur, maka Engkau yang hadir memberkati, dan Engkau yang menolong, dan Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga atas kehidupan bangsa dan negara kami yakin Tuhan memberikan ketentraman, rahmat, dan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Untuk perdamaian dunia Tuhan, kami terus berdoa dan percaya, menurut waktu dan cara kerja-Mu, maka peperangan antara Rusia dan Ukraina akan berhenti. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.